Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita patut bersyukur pada malam ini Teater SK melanjutkan talk show-nya yang kedua setelah 2 hari kemarin, dan kali ini insya Allah akan menjadi momen yang sangat spesial karena kita langsung akan menyajikan salah satu bentuk yang memang sedang juga ramai tentang estetika Islam. Dan malam ini juga kami di sini berterima kasih untuk tuan rumah Mas Kaji yang sekaligus kita dari Yogyakarta datang ke sini ke Magelang. Jadi selamat malam dari Magelang. Ini hawa agak sedikit sejuk, terus habis hujan juga. Semoga malam ini, petang ini menjadi petang yang asyik buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua di tempat masing-masing. Semoga sajian dari kami, dari teman-teman Teater SK ini memberikan banyak insight, pandangan-pandangan baru tentang teater, tentang Islam, tentang estetika secara umum. Nah, pada malam ini kami punya teman ngobrol. Kita kenal dengan nama Mas Kaji Habib. Beliau ini sangat spesial bagi kita, khususnya teman-teman dari teater ataupun juga di dunia kesenian, karena Mas Kaji ini punya background yang menarik. Jadi untuk membicarakan estetika Islam, background beliau sangat pas sekali. Pertama, beliau S1-nya alumni dari Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Jadi tentang dunia Islam, tentang epistemologi Islam dan segala macam itu sudah sangat kuat dan kokoh. Nah, di lain sisi, beliau juga, Mas Kaji ini, kita mengenal lebih akrab dengan menyebutnya Mas Kaji ini, juga alumni atau sempat belajar di seni lukis di ISI. Nah, ini satu paduan yang menurut saya sangat eman sekali kalau tidak digali lebih lanjut. Jadi kesempatan kali ini insya Allah akan menjadi momen yang sangat spesial, khususnya untuk membicarakan tentang estetika Islam. Nah, selain itu juga Mas Kaji, teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya ini small galeri ya, galeri kecil tapi sangat bermarwah. Karena banyak pun juga ini hasil dari ekspresi beliau sendiri dalam menunjukkannya dalam bentuk, misalnya di belakang saya ini pas ada batik, misalnya batik raja, batik raja itu salah satu platform atau apa istilahnya kalau batik raja, brand ya, yang juga didalami dan digeluti oleh beliau. Terus kemudian lukisan-lukisan, ya anggaplah ini adalah lukisan-lukisan yang konvensional yang pasti karena medianya konvensional maksud saya, tetapi konsep ide pasti spesial, dan kita akan masuk lewat setidaknya lewat dua arah ini. Pertama, dunia seni secara umum, estetika, dan juga apa yang sudah beliau geluti. Tetapi sebelum itu sepertinya juga penting juga ini Mas, mungkin lewat batik raja ini pernah pameran di mana atau bisa sedikit diceritakan? Iya. Kalau di Indonesia pameran mungkin sudah di beberapa tempat di Jawa maupun di luar Jawa sudah pernah, di Jakarta, di Lombok, di mungkin Kalimantan pernah. Nah, baru-baru ini 2 tahun yang lalu di Festival Jan Adria di Riyadh, Saudi Arabia. Di Riyadh. Ya. Jadi ya alhamdulillah. Sungguh luar biasa. Jadi batik memang sudah menginternasional, tetapi ada sentuhan lain. Nah, ini yang juga akan kita dalami nanti. Jadi yang dibawa Mas Kaji ke Riyadh ini ya batik raja ini dengan dimensi estetik Islamis ya, kalau bisa mungkin menyebutnya seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut, sekali lagi ini juga saya secara personal ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Teater SK, karena ini serangkaian acara itu yang ke-40 tahun, usia yang sangat matang. Jadi kalau dalam perjalanan usia itu istilahnya 40 tahun ke atas itu biasanya transendental, ada begituan. Jadi kalau masih belasan tahun, 17 dan itu lebih pencaharian atau apa. Nah,
40 tahun ini saatnya SK memang, dan topiknya memang betul-betul seperti memang sinergis gitu loh. Kita membicarakan tentang estetika Islam di usia SK yang ke-40 tahun. Nah, teman-teman sekalian, nanti sambil lalu silahkan dipersiapkan, misalnya kalau mau ngobrol, mau bertanya langsung bisa di kanal kami di Instagram ya, di Instagram Teater SK, alamatnya teater sk titik teater titik sk teater.sk. Jadi bisa langsung DM di situ, atau kalau memang misalnya di antara teman-teman punya kawan-kawan juga bisa WA juga nggak ada masalah, dan insya Allah akan kami sebisa mungkin untuk merecord ya, untuk mengumpulkannya menjadi sebuah diskusi nanti. Nah, Mas Kaji, Ya. ini kita akan bicarakan tentang estetika. Bagaimana pandangan umum sampean tentang estetika? Iya, jadi terima kasih Mas BJ. Iya. Bisa dinikmati juga kopi ini. Oke. Iya, selamat malam juga teman-teman, khususnya teman-teman Teater SK ya, yang beredar di mana-mana. Jadi menurut saya estetika secara umum itu ya ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Itu secara sempitnya, tapi secara luasnya bahwa ini berhubungan dengan rasa, dengan psikologi, dengan ekspresi, antara lain tentang seni. Nah, sebenarnya estetika sangat luas sekali. Nanti jadi tidak melulu tentang karya-karya seni, tetapi juga tentang rasa itu juga masuk di dalam etika sebenarnya gitu. Jadi kalau selama ini estetika dan etika terpisah, tapi justru menurut saya sebenarnya ini berkelindan gitu. Berarti dua hal itu bisa dilepaskan. Iya, karena merasa gitu. Jadi estetik itu kan merasakan hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera, tetapi juga di luar itu juga bisa dirasakan di luar panca indera. Di luar panca indera. Ini perlu digarisbawahi ya. Artinya bisa yang kelihatan dan bisa yang tersembunyi tapi dirasakan. Iya. Nah, ini ranah spesifik menarik sepertinya dari estetika. Nah, kalau misalnya di sejarah estetika kan memang sejak Yunani kuno sudah ini ya, sudah memang menjadi bagian dari cabang filsafat lah gampang. Jadi kalau memang misalnya dalam bahasa Yunani itu ada 3 unsur sepertinya estetika itu. Ada banom, verum, sama falcum. Keindahan, kebenaran, sama satu lagi kebaikan, betul. Jadi 3 hal ini yang memang spirit di balik estetika. Nah, sekarang coba kita masuk ke ini Mas, ke estetika Islam dulu. Secara umum gimana ini? Secara umum kita mungkin banyak membaca yang secara umum dibaca oleh kalangan akademisi lah, atau kita yang bergerak di dunia kesenian khususnya Islam. Jadi nanti ada di situ ada tokoh-tokohnya, Iqbal misalnya, yang estetikanya adalah estetika eksistensialis gitu. Nanti ada juga Al-Faruqi, itu Al-Faruqi nanti estetikanya Qurani misalnya, atau mungkin yang Hussein Nasr itu nanti sufistik gitu. Nah, di Indonesia juga kita mengenal Abdul Hadi WM. Misalnya itu estetika Hamzah Fansuri dia menilai transcendental gitu, transformasi transcendental. Nah, saya kok mempunyai konsep tersendiri gitu. Konsep tersendiri tentang estetika Islam. Iya, boleh. Kira-kira seperti apa ini formasinya ini? Ini nanti berkaitan dengan proses berkarya saya. Oh, oke. Mungkin itu agak ditahan dulu, Mas. Karena nanti ada momen khusus untuk kita sampai ke sana. Tapi satu lagi. Iya, satu lagi yang belum saya sebutkan. Sebenarnya estetik yang belum pernah disentuh oleh masyarakat kita, khususnya kita yang di Teater SK. Mungkin Sunan Kalijaga itu perlu juga dimasukkan sebagai tokoh estetik gitu. Sunan Kalijaga. Iya, Sunan Kalijaga. Selama ini kan belum pernah
belum pernah dimasukkan dalam tokoh-tokoh yang apa ya, dibahas tentang estetikanya. Sepertinya menarik ini Mas. Kita masuk ke Sunan Kalijaga dulu. Okay. Unsur-unsur estetika apa yang bisa sampean sampaikan ke ini halayak? Jadi Sunan Kalijaga ini kan seorang wali, mubalik dakwah itu mengenalkan Islam di Pulau Jawa, tanah Jawa. Dengan cara apa? Mungkin yang kita kenal adalah tembang-tembangnya. Betul. Atau yang sudah populer itu dengan konon katanya beliau mendalang. Nah, mendalang atau mengubah bentuk-bentuk wayang menjadi bentuk-bentuk yang itu diterima di dalam kalangan Islam begitu. Nah, yang selama ini gambar-gambar atau profil-profil manusia itu dianggap berhala. Nah, itu kemudian diabstraksikan, dibuat deformasi sedemikian rupa sehingga aman lah pakainya. Oh gitu. Jadi ada proses sentuhan-sentuhan yang sebelumnya ditakuti sebagai ya oleh kelompok tertentu dilarang atau haram, itu direkon apa istilah? Dikonstruksi atau deformasi. Bentuknya di deformasi. Nah, kalau misalnya kita masuk ke khazanah Indonesia tentang estetika Islam misalnya. Terserah kapan secara periodik. Selain wali-wali ini mungkin setelahnya Mas Haji bisa menjelaskan sedikit banyak enggak? Ya para penyair mungkin ya. Para penyair yang dianggap punya syair-syair yang sifatnya sofistik. Iya, sofistik. Tapi saya kan tidak bergelut di kepenyairan, meskipun sedikit banyak juga bersentuhan gitu. Nah, misalnya Hamzah Fansuri, betul. Dan yang ini Abdul Hadi WM. Kemudian nanti di seni rupa mungkin ada Sadali. Terus kemudian ada yang sekarang mungkin kaligrafi itu Saiful Adnan misalnya. Kaligrafi. Yang kekinian mungkin malah justru ekspresi dalam keseni rupaan yang mungkin itu tidak disadari sebagai sebuah seni atau masuk dalam estetika Islam, seni Islam, tetapi terasa Islam. Terasa sangat Islami. Meskipun senimannya tidak menyadari bahwa artinya tidak meniatkan itu sebagai tentang Islam, tapi itu tadi tentang niat, nanti konsep saya tentang estetika Islam itu. Nanti. Sepertinya menarik setelah kita bicarakan tentang abstraksi dan gambaran umum tentang estetika Islam. Nah, ini tentang bagaimana konsep spirit estetika Islam itu kemudian membentuk ini diekspresikan. Tadi ada disebutkan dalam sastra ada puisi sofistik misalnya. Dan itu jelas sejak Persia dan juga sejak abad pertengahan ya, dan itu sangat terkenal sekali mulai Ibnu Arabi mungkin, terus kemudian juga ada Rumi misalnya kalau dari arah Anatolia sana. Nah, di Indonesia juga tadi disebutkan oleh jenengan ada Fansuri. Nah, ada kalau musik misalnya. Tadi disebutkan ada puisi, ada seni lukis misalnya, juga kaligrafi. Bisa nggak kira-kira ekspresi estetika Islam ini masuk ke dunia tadi? Musik misalnya. Musik. Justru sebenarnya menurut saya kan seni paling abstrak itu kan musik. Yes. Seni paling abstrak itu musik ya, bukan beserta syairnya ya. Oh, musiknya. Iya, musiknya, bunyi-bunyiannya, musiknya, nada-nadanya. Bagaimana seni yang bisa menggerakkan itu adalah seni musik. Anda nggak mungkin ini joget-joget setelah melihat lukisan, terus joget-joget, atau membaca sebuah syair-syair, puisi, kemudian Anda joget-joget. Nah, musik itu bisa menggerakkan saraf-saraf kita secara tidak sadar menggerakkan. Makanya kemudian Rumi memakai musik dengan tari-tarian itu sehingga ada trandensi di sana gitu. Gitu. Justru itu. Tetapi di Indonesia kemudian kan disertai dengan syair-syair yang
diambil dari khazanah Islam. Islam. Gitu. Nah, misalnya bimbo kan ya gitu. betul. Nah, musik-musik religi atau dalam kasidah-kasidah banyak sekali gitu. Artinya ada perpaduan, memang di dalam musiknya sendiri bisa menggerakkan, Iya. dan di syair-syairnya juga secara konten juga mempunyai makna Iya. transendental Iya, tadi. iya. Menarik sekali. Terus kemudian ini agak bergeser lah ke apa-apa yang sudah Mas Kaji kerjakan ini. Oke. Ini perlu sekali lagi saya ulang, Mas Kaji ini di samping apa namanya ya, bergelut secara konseptual juga, misalnya gerakan-gerakan kesenian dilukis misalnya. Tapi beliau juga praktisi, yaitu seniman itu sendiri, tapi sekaligus juga yang salah satu yang menarik adalah seniman batik. Ini bisa digarisbawahi, seniman batik. Nah, coba begini Mas. Tadi Mas Kaji punya konsep sendiri tentang estetika Islam. Iya, Nah, iya. coba sekarang masuk dibicarakan itu, spiritnya kayak apa, gagasannya kayak apa, dan ekspresi bentuknya kayak apa. Oke, ya. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke konsep saya tentang estetika Islam itu sudah dia sengaja Mas Biji ini tarik nafas kalau keluarkan. Wah, ya. Ini masalah teater ini ya. Padahal kantoran saya nggak lulus ini. Kudune ngono itu ya. Ya, ini. Ya. Ada tarik nafas. Hembuskan. Ya. Hembuskan. Boleh dari hidung, boleh dari mulut. Nah. Oke ya, sudah. Jadi menurut saya konsep estetika Islam itu seperti apa yang dilakukan oleh Bijin. Menghirup kemudian mengeluarkan nafas. Ini masih bahasa sastra ini, masih hirup kemudian menghembuskan, menghirup menghembuskan. Gimana itu jawaban tanya ini? Berkaitan dengan niat-niat itu. Jadi menurut saya konsep di dalam beribadah itu kan kita harus ada niat gitu loh. Tidak usah lah itu apa dalilnya gitu ya. Demikian juga ketika kita berproses dalam berkesenian. Nah, ketika menghirup itu ke dalam kan, ke dalam diri. Betul. Keluarnya adalah ekspresi kita. Ke dalam diri kita ketika menghirup, energi yang kita bangun adalah energi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kita keluarkan adalah apa kira-kira? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ada yang kesing. Nah, ini nanti ada dimensi apa ya, pribadi, apa ya namanya ini? Apa ya? Personal. Okay. Personal, kemudian ketika assalamualaikum ada dimensi sosial. Ada proses sosialisasi Iya, yang betul. menyapa orang ya. Ini nanti bismillah itu kan intinya atas nama Allah kan, dengan nama Allah. Nah, di situ ada nama-nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Intinya adalah cinta. Intinya adalah cinta. Dan fitrah manusia itu kan nanti di situ. Estetika juga nanti mengarahnya ke situ. Estetika Islam dalam hal ini ya. Nah, ketika dikeluarkan, dihembuskan, haruslah assalamualaikum. Apa inti dari assalamualaikum itu? Menebarkan salam, ya, kedamaian. Tetapi juga ada doa di sana. Semoga Allah merahmati. Nah, itu juga cinta. Nah, jadi secara personal cinta, keluarnya juga dengan cinta. Nah, itu keikhlasan, ridha Allah, cinta keseluruhan. Menebar rahmat. Menebar rahmat. Nah, saat-saat sekarang ini kan assalamualaikumnya enggak ada nih. Gitu. Nah, selamanya. Jadi kita suntuk dengan personalitas kita, gitu. Atau justru kemudian assalamualaikum terus, tetapi bismillahnya enggak ada. Tidak diisi. Nah, tidak diisi. Gitu. Direnung sih. gitu. Ini memang perlu agak ini mungkin pelan konsep sederhana. Sederhananya begitu. Tapi memerlukan ketika berekspresi itu, ketika assalamualaikum itu nanti berbenturan dengan budaya. Budaya. Iya toh? Dengan
psikologi atau emosi. Nah itu ketika Anda mengucapkan salam tapi hati Anda enggak emosional atau sing gitu kan. Nah, itu. Nah, nanti juga jadi ini bukan ruang kosong. Estetika Islam saya pikir ini bukan ruang kosong. Nah, kita duluan mana sih kesenian atau keindahan-keindahan itu dengan Islam? Nah, pertanyaannya kan Ini gitu. pertanyaan ini harus dijawab sendiri. Ya, ketika Rasulullah tiba di Madinah, hijrah, disambut dengan tola al-badr. Duluan mana ini? Apakah Nabi mengajarkan di tola al? Itu ekspresi itu muncul. Makanya ketika tadi saya sebutkan Sunan Kalijaga itu menjadi bagian dari estetika Islam di Nusantara, di Indonesia gitu. Beliau memakai menurut saya memakai yang bismillah dan assalamualaikum ini menjadi nafas. Nah, estetika Islam itu menjadi nafas keindahan dimanapun berada. Gitu. Jadi apapun bisa dikasih nafas Islam. Gitu. Nah, soal bentuk-bentuknya, soal ekspresi-ekspresi nanti setelah ini. Ya. Nanti soal ekspresinya, bentuknya kayak apa, ya nanti biar langsung Mas Kaji menunjukkan beberapa karya-karyanya. Tetapi menarik juga ya. Ketika Mas Kaji punya secara spesifik punya konsep. Ini asli sebuah konstruksi konseptual dari Mas Kaji sendiri ini. Dari niat bismillah kemudian assalamualaikum. Ini sebuah apa namanya? Kalau ini saya agak sedikit melebar dalam ilmu sosial misalnya. Ilmu sosial itu kan ada istilah ilmu sosial profetik, Pak Kunto. Nah, itu kan juga bagian dari apa namanya dari ekspresi itu. Nah, tapi sebelum lebih melebar ke sana saya pingin ini Mas, pingin menunjukkan format atau manifestasi dari konsep jenengan ini gimana ini? Jadi kalau batik raja terutama ya, batik raja bisa ditunjukkan nih Pak secara spesifik misalnya. Ini batik raja. Jadi motif-motif batik raja ini saya ambil dari tentu hasanah Islam, gitu loh, spiritualitas. Ada yang secara khusus mungkin ini seperti tasdid. Tasdid. Nah, ini motif manunggal. Tasdid itu apa ya Pak? Tasdid. Tasdid. Itu tasdid. Ada fathah. Oh iya, tasdid. Oke, paham. Tasdid itu kan dua yang disatukan. Iya, tasdid berarti ada dua huruf yang disatukan. Nah, saya mengambil bentuk itu menjadi simbolik dari penyatuan itu. Wah, manunggal. Tapi begini teman-teman, ini sepertinya belum selesai untuk ngomongin tentang batik raja. Tapi kita break dulu karena setelah ini kita masih perdalam lagi Mas. Karena lumayan agak berat konsep ini di sini nih. Kita break dulu untuk sementara. Tahun teater SK menyingkap tirai estetik. Kembali lagi dalam obrolan kita, talk show kita. Sebelum ini saya mengucapkan terima kasih banyak ini kepada teman-teman rekan-rekan semua dimanapun berada. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu sepertinya ada yang terpotong tadi Mas. Saya mohon maaf sebelumnya karena ini teknis, kita harus break apa segala macam. Sepertinya ada beberapa hal yang istilahnya ya butuh diperdalam lagi tentang dari konsepnya Mas Kaji sendiri, kemudian ditransformasikan mungkin istilahnya atau diekspresikan dalam bentuk batik raja ini.
Nah, mungkin kalau ada yang kurang ditambahkan lagi dan dengan menunjukkan tadi karya-karya batik jenengan itu, Mas. Silakan, Mas. Ya. Jadi eh, karya batik Raja, saya mengambil nama Raja ini kan Raja, betul. artinya tanda. Tanda. Orang merajah itu kan memberi tanda. Tetapi kemudian perkembangan pengertiannya itu menjadi simbol-simbol yang mempunyai kekuatan begitu. Nah, makanya saya ambil itu. Atau di dunia kita, di dunia pesantren mungkin ada wifik, ada raja, ada kayak gitu yang di sana terkandung berbagai macam berbagai macam persoalan itu kadang-kadang diselesaikan dengan raja itu memakai wifi, kemudian ditaruh di air, kemudian airnya diminum dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Nah, saya mengambil dari bentuk-bentuk raja itu menjadi ekspresi artistik saya. Artistik lewat batik. Ya. Saya memandang bahwa bentuk-bentuk raja itu sangat artistik. Sangat artistik. Di sana tentu saja membikin raja itu dengan hati yang sepenuh hati gitu. Bahkan ada yang menulis satu raja, satu kalimat itu tidak boleh bernafas. Sepanjang apapun misalnya. Iya, itu. Ya. Terus kemudian harus ada hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya huruf fa atau mim yang bolong itu harus bolong, harus berlubang itu. Nah, ada ketentuan-ketentuan. Tetapi saya tidak tahu tentang raja yang begituan. Tidak seketat itu. Ya, tidak. Unsur artistiknya yang diambil mungkin. Itu yang saya ambil, itu menjadi spirit saya. Nah, kemudian saya padukan dengan tentu pengalaman, kemudian harapan, kemudian ekspresi saya mengambil simbol-simbol karena saya juga di dunia teater kadang-kadang butuh simbol gitu loh, butuh simbol itu entah itu gerak, entah itu ekspresi wajah, entah itu macam-macam hal. Nah, ini saya mengambil misalnya huruf-huruf yang saya ambil. Ya, huruf-huruf misalnya. Huruf-huruf ain. Ain. Saya banyak ain. Ain itu simbol dari alam, bisa alama, pengetahuan atau semesta pengetahuan. Nah, itu saya simbolkan dengan huruf L yang melingkar. Nah, bagaimana ini menjadi semesta, simbol semesta. Kemudian di sana ada api ya. Nah, api yang mirip-mirip api. Iya, ada api. Nah, itu sebagai simbol spirit, gitu. Spiritualitas atau semangat atau kedalaman itu. Ya, jadi gairah gitu. Nah, itu semua saya padukan di dalam batik saya. Tetapi ketika saya berproses itu tentu baca tentang tentang hal-hal yang misalnya wiridan gitu kan. Diisi dulu berarti. Bismillah dulu berarti ya. Bismillah dulu. Kita tahu ini ada wiridan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu penting gitu loh. Itu penting ketika kita berkarya gitu. Jadi nggak kosong lah. Agak gitu. kosong. Atau jangan-jangan bisa ini juga ya teman-teman ya. Batik rajanya itu bisa kita ambil, masukkan di dalam air, kemudian menjadi jampi-jampi. Nggak apa-apa, nanti kalau yang sakit stem-stem gitu. Ya, tapi luar biasa. Ada semacam lewat konsep. Jadi Mas Kaji sebelum mempraktekkan itu, mengejawantahkan dalam bentuk, sekarang kita ngomongin tentang batik, misalnya batik raja, sudah dibuktikan lewat konseptual. Kerangka konseptualnya terasa. Jadi beliau sebagai intelektual, seniman sekaligus itu bisa menjadi satu kepaduan gitu. Jadi nanti sambil lalu kita akan memperdalam lagi bagaimanapun juga tentang konsep itu. Nah, sekarang coba bergeser. Wah, bentar dulu Mas. Sebenarnya ini ada sajian ini. Ini teman-teman tim SK sudah menyediakan semua nih. Monggo dulu Mas, silakan Mas sambil lalu Mas.
Apa ini teman-teman bisa menikmati bismillah. Katanya tuan rumahnya aku dipersilakan. Waduh. Untuk kali ini saya tuan rumahnya. Pinjam rumah. Iya. Tapi senang sekali ya kita berada di sebuah galeri seperti ini. Ini sepenuhnya sepertinya aura estetika Islam itu mungkin Mas. Iya. Ya. Jadi proses berkesenian saya kan, saya lahir, besar dan dibesarkan di dunia pesantren gitu. Tentu saja pengalaman keberagamaan saya itu ya setiap hari lah gitu, tiap hari. Dan ini tentu saja nggak bisa hilang. Nah, kemudian setelah saya justru menjadi seniman lah sekarang itu, jadi tahu bahwa posisi kita sebagai Khalifah dan Abdullah itu, Khalifatullah dan Abdullah itu jadi saya jadi tahu gitu loh. Nah, gitu. Semakin spesifik mungkin iya, cara ini. Gitu. Misalnya sampean bergerak di lewat jalan kesenian. Iya, gitu. Iya. Ternyata itu jadi peran apa yang bisa saya bikin ketika saya ternyata ditakdirkan menjadi seniman. Gitu loh. Atau pilihan-pilihan saya. Ketika pilihan saya jatuh ini ya sudah, ini takdir saya sebagai seniman dan saya jalani. Saya nggak tahu nih nanti setelah ini karena perjalanan saya bisa berteater juga melukis, kemudian tiba-tiba saya bikin batik. Yeah. Tapi itu ada garis benang merahnya lah. Benang merah. Kalau benang merah itu bisa dikatakan apa? Apakah itu transendental atau mungkin ada istilah khusus enggak? Benang merah itu sebagai spirit berkarya Mas Kaji. Ya, tentu ini pengalaman, kalau boleh dikatakan pengalaman spiritual. Spiritual. Pengalaman keberagamaan. Ya, saya merasakan bahwa banyak hal yang saya dapatkan dalam tanda petik itu makna-makna ketika saya berkarya itu loh. Jadi ketika saya berkarya itu usikum wa nafsi bitaqwallah. Ke dalam dulu ya keluar ya ke dalam gitu. Saya justru belajar dari karya-karya saya. Ya, gitu. Jadi mungkin karya inilah inilah karya-karya yang justru tidak saja saya menghasilkan, tetapi saya belajar dari karya-karya saya itu. Artinya dari karya itu terus proses belajar tuh berlanjut. Betul ya. Kalau misalnya sekarang ini tadi nyebutin juga dengan lukisan, ada nggak di antara ini teman-teman bisa diambil disorot ini? Mungkin bagian mana Mas Kaji bisa tunjukkan ke kita sebagai bagian dari spirit itu, spiritualitas, estetika Islam. Ini kita sekarang masuk kepada ini ya, kepada bentuk wujud ekspresi estetika Islam itu. Kita uji sekaligus nih Mas Kaji. Okay. Oh nggak Mas, yang mana nih? Ya. Contoh-contoh yang ini. Yang ini ya. Dekat ya. Ini judulnya Sinai. Sinai, Bukit Sinai. Ya. Atau dalam tanda kurung jiwa yang terbakar. Idenya dari ketika Nabi Musa berada di Bukit Sinai gitu. Jadi Nabi Musa menginginkan ketemu wajah Tuhan, justru ada petir yang menyambar, kemudian pohon yang terbakar dan sebagainya gitu. Nah, ternyata kita tidak kuat. Manusia tidak kuat ketika ditampakkan wajah Tuhan dalam wajah yang aslinya. Makanya kita harus belajar bahwa seluruh alam inilah wajah Tuhan. Jadi emanasi konsep ini ya. Bisa jadi. Jadi ya emanasi, ya yang satu lagi emanasi tajalli. Iya, tajalli jadi menyingkap estetika. Iya, menyingkap estetika. Tajalli. Jadi inilah kita bisa belajar dari cakrawala yang ada di sekitar kita, juga di dalam diri kita. Nah, lewat bentuk-bentuk ini tentu tidak saja secara subjektif saya mengekspresikan, tetapi seni itu ada ukuran-ukuran yang secara objektif. Jadi di sana nanti ada yang belajar tentang garis,
tentang warna, tentang komposisi, tentang kayak gitu. Kalau ini khusus di gitu. kelas ini ya, kelas Iya, seni rupa berarti. kelas seni rupa. Nah, itu nanti sangat, kalau itu kemudian diteruskan itu sangat formalistik. Nah, seni itu nggak bisa berhenti di formalistik itu. Bentuknya harus seperti ini misalnya. Segitiga itu harus begini ada. Nah, itu nanti sangat formalistik kalau mempelajari tentang hanya teknik-tekniknya. Nah, makanya kita harus larikan ini. Ada teknik. Yang selalu saya ngomong itu ada 3 hal itu. Teknik, estetik, kemudian etik. Etik juga masuk dalam kerangka Mas Kaji ini. Iya. Itu tadi assalamualaikumnya itu etiknya. Karena di sana kan kita berhadapan dengan ya budaya, ya masyarakat, ya banyak hal lah gitu. Jadi karena di belahan yang lain, Ya. di kelompok yang lain justru tidak melihat etik di sini kan, tidak dirasa penting misalnya. Ya. Tetapi ini betul-betul menarik teman-teman. Kita bicarakan tentang estetika Islam, terus kemudian di waktu bersamaan Mas Kaji sendiri punya konsep untuk itu dan jalur apa istilahnya benang merahnya sudah kita ungkap. Kita sepertinya ini Mas, ada pertanyaan ini dari teman-teman ini. Terima kasih dari Afi Mualif. Halo Bendol. Ini teman saya. Betul. Afi Mualif ini sepertinya ada di mana? Di sekitar Jawa Barat sepertinya. Oke. Ini ada pertanyaan ini Mas. Ya. Estetika Islam dalam bangunan-bangunan yang ada di tanah Jawa, misal di masjid itu seperti apa? Nah ini lebih ke Jawa Tengah, mungkin arsitektur gampangnya di sini. Arsitektur. Di Jawa sebenarnya ada arsitektur masjid yang sangat khas. Yang itu apa ya? Seperti apa ya? Yang segitiga itu loh. Nah, itu nanti tumpuk 3. Masjid-masjid tradisional itu sebelum kemudian digantikan dengan bentuk kubah. Kubah. Nah, itu kan masjid-masjid tradisional memakai kubahnya kayak tumpeng. Oh, kayak tumpeng. Kayak piramid lah, kayak piramid. Nah, itu biasanya bersusun 3. Biasanya bersusun. Jadi segitiga, terus kemudian di bawahnya segitiga lagi. Itu ya. Nah, itu simbol dari iman, Islam, kemudian ihsan. Nah, ihsan itu penyempurna. Di dalam ihsan inilah estetikanya di sana. Ihsan gitu. Estetika itu ya ihsan. Estetika itu masuk di ranah itu. Ini masjid-masjid seperti ini masih ada. Nah, masih ada banyak. Jadi di masjid-masjid keraton misalnya masih ada, di Masjid Patok Negoro di Jogja. Di Magelang sendiri masih ada. Itu di Masjid Agung. Kemudian di Demak, kita bisa lihat di Demak itu masih dipertahankan seperti itu. Nah, itu sangat simbolik. Nah, itu juga mungkin akulturasi ya. Akulturasi betul. Akulturasi. Ya, jadi dengan Jawa itu dulu kan ada pura-pura kayak gitu. Makanya di zaman Wali kemudian ya udah itu dipertahankan gitu, sudah dipertahankan. Tapi dikasih nafas Islam itu tadi, narik dan membusikan itu. Jadi itu nanti yang menghidupkan. Saya menyebutnya estetika Islam itu estetika yang menghidupkan gitu. Seperti nafas yang menghidupkan. Jadi dengan estetika Islam itu nanti menghidupkan kesadaran, menghidupkan orang untuk berpikir tentang makna-makna di luar yang indrawi. Yang di luar indrawi. Nah, inilah yang nanti disebut transendental, spiritualitas, atau nanti bentuknya prakteknya itu nanti profetik gitu. Profetik. Nah, profetik itu kenabian nanti. Nah, nabi kita saya sederhana saja bahwa mempunyai 4 itu sidik, amanah, fatonah, dan satu lagi sidik, fatonah, amanah, tabligh. Nanti muter-muter ke situ gitu. Nah, di bangunan masjid sendiri sebenarnya banyak tentang ornamen yang itu sangat simbolik. Nanti Anda bisa lihat di masjid di Kauman di Jogja. Itu bahkan sampai umpak itu
apa ya, alas dari tiang. Oh, alas tiangnya. Alas tiangnya. Nah, nanti ada simbol yang sebenarnya itu Muhammad. Dari huruf yang Muhammad gitu. Nah, itu menjadi fondasi atau menjadi apa ya, bangunan dasar untuk kemudian Islam menjadi tegak gitulah, gitu ya, simbol-simbol itu di samping kaligrafi yang sudah nyata gitu. Ya, ini menarik sekali ketika misalnya kita mencoba mencari sisi ekspresif di balik seni Islam atau estetika Islam di arsitektur misalnya, dan dalam konteks ini di masjid. Nah, kalau yang sekarang misalnya, Mas, gimana cara maknai ini? Agak sedikit bergeser pertanyaannya, tapi tetap konteksnya sama. Kan tetap misalnya simbol-simbol masjid dan yang lain-lain, dan kubah apa yang segala macam. Itu yang baru-baru kayaknya ada gaya-gaya baru itu. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau ketika menghadapi berarti seni itu terus akan berkembang gitu, mengadopsi zamannya berarti. Iya betul. Makanya itu saya menyebutnya ini nafas. Nafas itu kan terus menerus. Bagaimana wajah kita menghadapi zaman, bagaimana wajah kita menghadapi ruang tertentu, tetapi nafas itu kan tetap ada. Karena bagaimanapun juga pengalaman manusia itu kan berkembang. Benda-benda yang dihadapi juga berkembang, fenomena-fenomenanya juga berkembang gitu. Tetapi keseluruhan itu ketak terbatasan. Jadi nama-nama Allah itu yang tak terbatas itu kan tetap berpengaruh di sana, dan itu menjadi nafas. Jadi spirit sekaligus ini konsep di situ. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Taufik KLP 460. Bagaimana ini masuk ke teater ya, Mas? Bagaimana konsep estetika itu dalam berteater? Mungkin di sini tambahin lah estetika Islam lah, karena biar spesifik langsung bersinggungan dengan teater SK yang sekarang sudah berusia 40 tahun. Menyingkap tirai estetik. Ya. Sekarang jadi ketika berteater tentu ada banyak genre atau aliran ya, atau bentuk pengungkapan. Nah, di teater SK sendiri yang mengusung ini adalah teater Islam atau memakai estetika Islam. Tentu batasan-batasan yang dalam syariah gitu. Dalam syariah gitu. Coba kita menjadi motivasi untuk berkreasi, bukan menjadi penghalang. Bukan penghalang. Ini catat ini, bukan penghalang. Jadi kalau ada syariah, ada ketentuan-ketentuan, ada larangan-larangan, itu bukan penghalang, tetapi motivasi untuk berkreasi. Bagaimana melampaui ini? Itu justru kita harus melampaui itu. Dan di teater SK bukan teater yang realis gitu. Maka kita harus tarik yang lebih tinggi dari realitas itu, makna-makna yang kita usung. Oleh karena itu, bentuk-bentuk yang kita usung kan orang boleh bahwa citra-citra yang ditampilkan oleh teater SK itu mungkin hampir sama mungkin kostumnya gitu, tetapi ada yang kita tarik menjadi itu adalah makna-makna gitu. Tetapi tentu saja batasan-batasan, misalnya tidak boleh bersentuhan gitu loh. Tidak boleh bersentuhan itu bukan berarti kita mandek itu. Ketika percintaan yang biasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan itu menjadi ladang kreativitas. Bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta tanpa bersentuhan misalnya. Itu menjadi simbol-simbol. Jadi siasat berteater itu main di situ, kreativitas. Kemudian misalnya pemain-pemain perempuan-perempuannya atau wanitanya yang mengharuskan menutup kepala, berjilbab, tetapi kita tampakkan nggak boleh berjilbab. Artinya bahwa perempuan tidak harus nampak berjilbab, tetapi jilbab itu harus disiasati sedemikian rupa menjadi makna-makna, entah mungkin dijadikan ranting, menjadi menjadi mahkota-mahkota, sehingga orang ketika menonton itu tidak hanya berhenti di visualnya saja,
tetapi dia jauh ke sana gitu loh. Artinya di waktu bersamaan makna-makna simbol-simbol itu memang dihadirkan juga gitu. Menarik ini tentang, tapi besok kita ada obrolan khusus untuk membicarakan tentang apa namanya teater SK secara umum. Ini juga apa yang dibicarakan oleh Mas Kaji akan diperdalam oleh Mas Hamdi sama Mas Ali. Itu kita kalau membicarakan strategi bagaimana strategi teater SK ya sampai usia 4 dekade ini terus mempertahankan identitasnya gitu, dan secara spesifik besok malam atau lusa ya sepertinya lusa. Kita bisa memperdalam di situ. Nah ini terakhir Mas sebelum selesai ini saya ingin kembali ke konsep jenengan ini tentang ada niat, ada bismillah, di mana nafas itu ada cinta dan segala macam, kemudian assalamualaikum ini sebagai bentuk ekspresi. Nah saya coba tarik kepada dunia realitas. Nah di sekitar kita kan apa istilahnya multikultural. Nah, kemudian kalau kita membawa nafas-nafas Islam lah, nafas-nafas ketuhanan transendental, berhadapan satu dengan orang-orang yang secara background keagamaan berbeda, satu. Yang kedua, kelompok Islam juga sendiri, tetapi dia punya pandangan yang berbeda terhadap seni. Mereka yang menolak contohnya lukisan. Dan segala macamnya. Itu gimana pandangan? Ini saya cerita saja. Boleh. Jadi suatu saat saya ke kolektor tetapi juga agamis gitu ya, mungkin ya, Islam tentu saja. Saya menyodorkan lukisan-lukisan saya yang katanya Islami. Islami. Saya menyodorkan. Kemudian dia melihat lukisan saya terus mengajak ke ruang dalam dia. Terus memperlihatkan satu lukisan yang di sana kaligrafi. Itu kaligrafi. Bacaannya coba Mas Kaji ini dibaca. Dilihat apa bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Nah, jelas toh? Gitu. Lukisan jenengan ini tidak jelas. Gitu. Ya, saya tidak tersinggung, tetapi harus maklum, harus maklum gitu. Nah, dia bilang kalau kaligrafi ini ibarat pergi itu naik mobil. Kalau lukisan jenengan ini naik becak, suwe banget loh memahami kan gitu. Suwe banget. Nah, gitu. Nah, jadi itu ada, tentu saja kita akan berhadapan dengan seperti itu. Tapi kita harus memahami bahwa mereka punya perspektif yang lain atau pengalaman berkesenian yang lain atau banyak hal yang melatari gitu. Karena seni kan subjektif juga objektif gitu. Objektif juga subjektif. Nah, pada saat yang lain saya juga mendalang. Itu bikin wayang namanya wayang Mikael dan saya pentas di ulang tahun sebuah gereja. Nah, di sana saya bikin mendendangkan solawat. Nah, tetapi tidak masalah gitu. Tidak masalah, tetapi yaitu assalamualaikum itu menyebarkan salam bisa diterima kapan saja ketika kita bismillahnya itu dengan ikhlas, dengan mencari ridha Allah akhirnya dengan cinta begitu. Saya pikir itu menarik ya, karena apapun juga ini langsung bersentuhan dengan pengalaman Mas Kaji sendiri dengan tadi assalamualaikum, karena apapun juga ini akan menebarkan simbol kan Mas. Jadi kita memang spiritnya sudah betul, spirit kasih sayang rahmat, tetapi di waktu bersamaan kan ada simbol di situ. Nah, teman-teman sekalian, sepertinya kita cukup dulu. Setelah ini kita ada sesi lagi untuk tanya jawab atau apa setelah ini. Dan kembali ke teman-teman. Ya. 40 tahun teater SK menyingkap tirai estetik.
sekali lagi 40 tahun Teater SK menyingkap tirai estetik. Seru sekali teman-teman sekalian, dan ini energi yang sangat positif. Insya Allah menjadi bagian dari membuka wacana tentang estetika Islam, seni Islam, dan apapun istilahnya terkait itu. Dan terima kasih kepada para teman-teman yang nonton, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam damai dari Indonesia, salam cinta dari Indonesia. Semoga tetap jaga kesehatan semuanya, ini masa-masa pandemik ini. Makanya saya dengan Mas Kaji ini agak berjarak ini. Biar tidak menyalahi protokol. Oke, saya sepertinya lebih ini Mas Kaji langsung memulai dengan pertanyaan ini karena banyak sekali, sambil lalu bisa dinikmati. Ini dari Pohon Sunyi, Pohon Sunyi. Ini menarik pertanyaannya. Apakah estetika Islam itu hanya dapat diwujudkan oleh mereka yang mengalami pengalaman keberagamaan, mungkin istilahnya pernah belajar agama intens, agamis lah mungkin istilahnya, atau dapat diwujudkan dengan mengkaji saja, mengkaji materinya? Ini dua hal yang berbeda. Kalau Mas Kaji jelas karena bagian dari dunia pesantren, pernah nyantri atau kemudian juga di UIN dulu IAIN Mas ya, di IAIN. Jadi belajar dan mengalami agama itu sebagai sebuah pengalaman hidup di situ. Nah, bagaimana menanggapi ini? Jadi seni itu kan sebenarnya bisa dipelajari secara formalistik. Jadi ya tadi yang saya katakan, mungkin tentang warnanya, tentang garis-garisnya, tentang bentuknya, tentang komposisinya gitu. Nah, ketika kita akan berkarya yang namanya estetika Islam atau karya yang islami begitu, seni Islam, kita memang bisa belajar membaca tentang referensi tentang seni Islam, mungkin dari bangunannya, dari syair-syairnya, atau kemudian ya dari motif-motif yang timbul. Mungkin yang lebih dikenal sebagai ungkapan estetika Islam yang paling kental itu arabes, mungkin bentuk-bentuk arabes. Jadi mungkin kalau di simbol di UIN itu ada kan arabes. Jadi ada unsur yang terus menerus arabes itu. Ya. Ini entar dulu, ini biar clear juga Mas. Arabes ini teknik di kesenian spesifik Islam atau apa ini? Bukan teknis, ini bentuk sebenarnya. Arabes ini? Iya, bentuk yang ditemukan ini menjadi ini menjadi ciri khas lah, katakan dalam tanda petik ini. Ya, arabesque kan mungkin. Ya, kalau ini arabes yang kita kenal kan rata-rata dari Perancis, ya, arabesque itu. Ya, jadi ini semacam bagaimana Perancis melihat kesenian Timur waktu itu. Nah, bentuk-bentuk itu kemudian diakui sebagai ciri khas Islam karena di sana ada ketak terhinggaan tadi. Suatu yang di luar indera. Iya. Jadi garisnya itu terus menerus, tak terhingga gitu. Nah, itu diakui sebagai yang sangat kental lah. Di luar kemudian kaligrafi. Kaligrafi. Jadi kemudian kita bisa menangkap nih, kalau kita hanya formalistik ingin berkarya yang seni Islami, maka kita bisa melatih itu gitu. Tetapi nanti saya pikir kalau itu tidak dibangun dari dalam, itu nanti sangat mentah, katakan itu. Gitu, sangat mentah. Tetapi apakah itu menjadi seni yang Islami? Ya, gitu. Tetapi sebagai sebuah karya seni yang mewakili jiwa seniman muslim lah, katakan gitu. Itu saya kira masih perlu tanda petik gitu loh. Nah, kemudian apakah kita terus-menerus secara intensif menggali kayak gitu? Nah, itu juga menjadi nanti akan nampak sebenarnya sebuah karya itu, saya pikir akan mewakili jiwa dari sang senimannya.
gitu. Oke. Nah, jadi kalau dalam seni rupa Sujoyono itu kan bilang bahwa seni itu jiwa ketok, jiwa yang nampak, itu ekspresionisme, ekspresinya itu. Nah, itu. Tapi secara formalistik bisa dipelajari. Nah, artinya apa ya, untuk mewujudkan atau mengekspresikan berkarya dengan produk seni estetika seni Islam ini tidak harus misalnya dirinya mengalami pengalaman spiritual dulu kemudian kesini, nggak harus tidak harus, bisa belajar secara teknik itu ya. Oke. Bisa belajar dan bisa diajarkan lah, bisa diajarkan, apalagi tadi ada bentuk arabes misalnya. Kalau arabes ini saya jadi ingat jenis musik kalau di Turki. Di Turki itu ada jenis musik arabes. Arabes ini kalau di Turki musik-musik yang ada komposisi Timur Tengahnya. Ke Anatolia, kemudian ada jenis musik itu disebut sebagai musik arabes. Ini makanya tadi agak sedikit tertarik untuk menggali dalam konteks di sini pembicaraan kesenian di kita di Indonesia gitu. Ternyata luar biasa, arabes sudah menjadi bagian dari bentuk di sini ya, untuk sedikit banyak memberi nama identitas estetika Islam itu, seni Islam itu Mas ya. Oke, nah ini ada pertanyaan yang kedua. Yang selanjutnya maksud saya, bukan yang kedua saja. Ini dari Afe Mualif. Soal warna. Batik Mas Kaji cenderung lebih ngejreng. Tapi warna yang dipilih Mas Kaji ngejreng berkarakter. Bagaimana sih soal pewarnaan ini? Mempunyai nilai estetika. Ini lumayan ini pertanyaan. Iya. Warna-warna tentu mempunyai arti gitu loh. Warna-warna mempunyai arti. Jadi ya merah berani, biru keluasan dan sebagainya lah, dan sebagainya. Tentu ini harus pelajari. Gitu, harus dipelajari. Nah, warna-warna ini. Nah, soal ngejreng sebenarnya, ngejreng ini kan simbol dari banyaknya cahaya yang masuk gitu. Banyaknya cahaya. Jadi kalau redup-redup itu kan cenderung warnanya gelap gitu. Itu cahaya tidak banyak yang muncul. Nah, mengapa saya ngejreng ini adalah cahaya? Karena Allah itu cahaya maha cahaya. Saya mengambilnya dari sana. Makanya kemudian ya ini nampak digelar itu. Semesta yang digelar kemudian nampak cerah, nampak Allah nurun ala nur gitu kan gitu. Nah, ini jadi sangat beragam. Ini simbol dari keberagaman manusia tentu saja. Nah, Allah menampakkan itu dengan itu cahaya. Kan seperti hati kita. Kalau hati kita tidak atau banyak kotoran, cahaya tidak banyak masuk yang di dalam hati kita itu. Tapi kalau kotoran-kotoran itu banyak, itu dosa-dosanya akeh gitu. Nah, itu cahaya kesadaran itu ya sulit untuk masuk. Nah, ini saya mengambilnya terinspirasi dari sana. Inspirasinya dari sana. Jadi secara konseptual itu karena cahaya nur itu. Jadi biar tampak secara gamblang berarti. Kalau misalnya ada satu karya dari Mas Kaji yang agak mungkin soft gitu-gitu, pernah? Atau semuanya memang ini menjadi identitas kemudian? Ya. Sebenarnya gini, itu konsep keseluruhan berkarya saya ya tentang cahaya. Cahaya, oke. Tapi tentu saja bahwa berkesenian atau kita membuat karya itu kan emosi kita, psikologi kita itu kan timbul tenggelam gitu, kesedihan, ada kegembiraan, ada cinta, ada rindu. Nah, itu bagaimana kita tampakkan dari warna-warna itu. Kadang-kadang dengan sendirinya itu kita memilih warna, bukan memilih, kita mendapati warna. Ada satu pengalaman atau kejadian atau ya itu. Saya melukis, ya pokoknya sak warna-warnanya itu loh. Sak warna-warnanya itu harus adanya gitu loh. Wes nampak kuning di sana. Kuning. Karena punyanya ya kuning. Gitu. Kuning. Nah, ada satu penikmat itu kemudian, Mas Haji, ini warna kuning ini warna spiritual gitu. Warna spiritual yang dipakai oleh Van Gogh.
Padahal Mas Kaji tidak ke sana. Enggak. Ketika melukis kan kita bahkan tidak boleh sampai ke sana-sana. Oh gitu. Itu jauh sebelum kita berkarya, itu sudah kita olah dulu. Ketika kita berkarya nggak boleh nih ini nanti epigon kemana? Iya. Nggak ada itu dalam rumus itu. Itu jangan itu. Nah, dia nampak mana sih itu kuning ini warna spiritual nih. Saya tunjukkan buku-bukunya. Ada dia menyodorkan buku Van Gogh itu. Ini warnanya sama. Aku main ini kuning kayak gitu. Nah, jadi mungkin yang saya tangkap adalah ketika itu kita berkarya dengan sepenuh hati, tidak berpikir tentang macam-macam hal ya, gitu. Ini bentiaran itu apa bahasa Indonesianya? Biar dikatakan gitu. Biar ini wah sangat spiritual, ini sangat nah, jadi kemurniannya itu ya berkurang lah. Saya pikir menarik juga ketika ada statement dari Mas Kaji tadi ketika mau berkarya jauh sebelumnya sudah harus dikosongkan ini. Ini memang upaya untuk tadi lepas dari epigon nih Mas. Atau gimana? Kalau boleh disampaikan. Ya. Atau misalnya begini contoh. Ada beberapa misalnya ada beberapa karya yang ketika dipamerkan kemudian dikuratori, didiskusikan. Ada karena istilahnya oleh siapa yang mengatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Jadi semuanya serba ada pengulangan gitu. Gimana misalnya dengan ada wacana apa istilahnya pertanyaan begitu? Ya karena semuanya sebenarnya sudah terkonsep gitu. Tetapi konsep itu kan abstrak. Konsep itu abstrak dan kita mendapati cakrawala ini kan orang dengan mudah apalagi yang sekarang itu mengetahui macam-macam gitu. Nah, tetapi kita akan membaca filsafat, membaca sastra, membaca teori-teori ya. Ketika teori-teori itu ketika membaca itu kemudian ingin diaplikasikan atau diterapkan menjadi sebuah karya, itu justru mandek. Orang tidak bisa berkarya hanya dengan membaca teori kemudian ini mau jadi apa gitu. Saya pikir itu malah justru kita mandek. Kita memang harus belajar banyak teori, banyak konsep-konsep yang harus kita pelajari, banyak pengalaman. Tetapi ketika berkarya, lupakan. Itu harus menjadi satu, harus menjadi nafas itu tadi. Ini harus menyatu dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan tubuh kita. Tubuh penting karena ini harus dilatih. Saraf-saraf kita untuk menggores. Ini harus jadi satu, jangan sampai kemudian ngores ini biar ini nanti menyimpulkan ini. Nah, saya kira ini harus dibuang karena itu sudah harus menjadi nafas, harus jadi satu gitu. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Saya teringat satu hal ini Mas. Ini mungkin pikiran saya aja yang agak nakal-nakal ini. Tadi kan kita coba berangkat dari konsep Mas Kaji tentang apa namanya sebelum menjadi batik raja ini. Misalnya, siapa tahu ada momen tertentu ketika Mas Kaji misalnya khususnya di batik misalnya, itu mengalami semacam apa ya mungkin istilahnya trans itu bisa dibilang sebagai ekstase misalnya. Ya langsung karena ini spiritnya adalah spiritualitas seni Islam. Siapa tahu dalam dunia proses penciptaannya hanya ada Allah misalnya. Proses itu pernah ada atau gimana sensasi itu misalnya kalau ada? Saya kok nggak, maksudnya kalau dikatakan kemudian berkarya terus sampai trans hanya Allah, enggak sampai ke sana. Enggak sampai sesakti kayak sufi itu. Sufi membacakan puisi. Nanti kalau saya katakan itu orangnya bohong itu. Bohong. Tetapi bahwa spiritnya itu kayak gitu ya gitu. Jadi insya Allah kalau saya ngelukis misalnya atau membatik itu sedapat mungkin wudu lah, suci lah gitu. Misalnya pas junub ya adus. Kan harus kayak gitu harus kayak gitu. Jadi paling tidak itu yang
jeroan itu ape di secara toharonya ya resik, terus kemudian kita membuat karya itu ya karyanya insya Allah ya anulah suci dan ngerti gitu. Okay. Tapi kalau sampai terang kemudian wah itu juga itu bisa sampai tapi bahwa pencarian itu kadang-kadang saya sampai ke sana. Misalnya untuk membuat sebuah karya entah batik entah lukisan misalnya tentang kerinduan ya. Tentang kerinduan saya nyetel musik itu mendengarkan musik mungkin musik Rumi musik yang tadi Anatolia atau musik itu atau dangdut mungkin? Atau dangdut jarang sekali gitu. Tapi yang kesana kan gitu. Nah saya bisa mendapatkan semacam gambaran. Nah biasanya aku terus ya rada dikit-dikit sedikit itu dikit-dikit tetapi itu belum sampai ke karya memotivasi kita untuk membuat sebuah karya gitu. Tapi ketika berkarya lepas itu untuk memotivasi gerak saraf atau gerak saraf itu. Ini lanjut ada pertanyaan ini Mas Kaji ya dari @nevi _Agustina. Terima kasih pertanyaannya. Pertama ini tentang bagaimana cara menemukan ciri khas. Setelah menemukan ciri khas misalnya bagaimana mempertahankannya itu menjadi semacam paten lah istilahnya. Ciri khas ini proses yang panjang kalau ciri khas. Ciri khas itu proses yang panjang. Jadi panjang banget gitu. Rampung. Tetapi gini, untuk mencari ciri khas Anda harus mencari sumber yang berbeda dari orang lain. Mungkin satu sumber. Kalaupun sumber itu sama, Anda harus membuat jalan yang berbeda. Jalan yang teknik yang berbeda dari orang lain. Teknik yang berbeda. Satu, tadi sumber. Kemudian kalaupun sumber sama, tetapi jalan yang atau metode yang berbeda. Nah, kalau sudah menemukan itu, tetapi tidak bisa menemukan serta merta itu. Ini harus dijaga secara konsisten. Nah, kalau Anda tidak konsisten dan Anda terpengaruh dengan bentuk-bentuk lain, maka ya udah ciri khasnya akan hilang. Gitu. Nah, ini yang harus dijaga konsisten. Saya menjaga konsistensi dengan bentuk yang kayak gini yang ini mungkin 20 tahun 20 tahunan. Jadi model-model raja kayak gini sudah tahun 2000 itu menjadi setting teater SK. Tahun 2000 ketika saya tahun 2000 sampai sekarang berapa tahun? Iya. 20 tahun. Nah, Anda bisa bayangkan kayak gitu terus. Tidak saja saya yang terkooptasi dengan bentuk-bentuk itu, tetapi hampir anak-anak SK itu terkooptasi. Gitu. Tiba-tiba itu kalau membuat itu kayak raja itu. Nah itu memang harus konsisten. Anda mencari sumber-sumber yang bisa dari orang lain, bahkan bisa dari luar Islam ya, dari luar Islam. Anda bisa menggabungkan itu, tapi Anda originalitasnya harus tetap terjaga originalitasnya. Jadi harus selesai dengan dirinya sendiri. Rampung itu nggak menemukan ciri khas. Kotorannya harus dicuci dulu, bersihkan dulu. Buat junub mandi dulu ya. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Ini tinggal satu ini. Tapi sebelum itu saya mau memastikan ini tinggal berapa menit lagi nih teman-teman. Biar ini ini sebenarnya agak teknis pertanyaannya ini Mas. Kemungkinan mana yang lebih mampu menghasilkan seni dengan pemaknaan yang dalam? Apakah ada kemungkinan lain seperti soal teknik? Mungkin lebih apakah dengan fokus ke teknik kemudian pemaknaan itu bisa hadir lebih ini tetap konteksnya pasti tentang estetika seni Islam nih Mas. Ini pertanyaan dari @pohon_sunyi.
Terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin kalau kita dalam dalam ritual keagamaan, dalam religi ya, dalam Islam, ketika kita beribadah ada yang namanya zikir itu ya, zikir ya subhanallah subhanallah Allah akbar Allah 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 misalnya itu secara formalistik terus menerus kita lakukan, itu nggak ada rasanya mungkin ya, nggak ada rasanya. Tetapi lama kelamaan ketika kita mengucapkan itu, lama kelamaan itu akan masuk di dalam diri kita, menyatu dengan diri kita. Nah, demikian juga dengan tadi bentuk-bentuk seni itu tadi. Itu bentuk seni ketika kita pertahankan itu terus menjadi dari dalam diri kita, maka itu akan menjadi ekspresi kita. Tentu saja kalau itu adalah pencarian kita di dalam khazanah Islam, itu akan menjadi ekspresi kita. Kita nggak akan bisa kemana-mana, atau mungkin hati kita itu tidak tega untuk kemana-mana itu loh. Mau lari ke situ lagi, mau lari ke situ lagi. Ada dorongan untuk terus menerus gitu. Nah, tapi itu ya seperti pertanyaan yang tadi, terus menerus secara inten gitu, inten dan konsekuen. Luar biasa diskusi kita. Sepertinya sudah mau mengakhiri sesi ini, Mas, karena sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan juga obrolan. Mungkin kita break dulu aja dulu, Mas. Kita break dulu sambil menikmati sajian yang ada. Tapi yang menarik ini malam ini adalah sajian hujan ini setelah kita kemarau panjang. Hujan di luar sana. Itu bagian dari estetika Islam ya. Oke teman-teman, setelah ini kita kembali lagi bersama bulan kami 40 tahun Teater SK menyingkap tirai estetik. Kembali lagi bersama kami serangkaian talk show acara Teater SK untuk 40 tahun Teater SK menyingkap tirai estetik. Selanjutnya ini kita sudah sampai kepada sisi terakhir nih, Mas, lebih ke closing statement atau mungkin ada yang tertinggal mungkin dari obrolan kita dan itu butuh untuk disampaikan, nggak apa. Tapi sebelum itu saya dan teman-teman dari Teater SK ada apa namanya ini ya, hadiah ini, Mas. Ini sepertinya bisa dibuka sebagai bagian dari perayaan 40 tahun Teater SK. Terima kasih. Hidup dimulai dari 40 tahun. Hidup dimulai dari 40 tahun. Teater SK berdiri tahun 2020. Di tahun 2020. Wah, ini menarik sekali juga. Atau ini jangan-jangan ini ada bagian dari raja juga ini? Jangan-jangan ini bagian yang terkooptasi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, menyingkap tirai estetik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan, panitia dan teman-teman keluarga Teater SK semua. Ya. Ini luar biasa, ini sudah sampai ke tangan Mas Kaji ini. Ya. Menyingkap tirai estetik 40 tahun Teater SK. Oke. Selanjutnya ada apa, Mas? Semacam closing statement, semacam catatan akhir lah. Ya. Menyingkap tirai estetik
estetika Islam. Jadi kembali lagi bahwa estetika Islam adalah nafas dari seluruh keindahan, dari ekspresi-ekspresi seni kita itu. Jadi ia akan menghidupkan akal kita, menghidupkan pikiran kita, menghidupkan kesadaran kita akan posisi manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi, sekaligus menjadi hamba Allah yang seluruh ekspresi kita, seluruh apa yang kita perbuat, seluruh apa kreativitas kita akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Gaji. Ini ada beberapa banyak catatan sebenarnya, tapi saya akan biarkan sebagian dari itu menjadi ditangkap oleh audiens semua, menjadi catatan masing-masing. Tapi saya ingin mengulang beberapa hal, dan ini menurut saya cukup penting menjadi fondasi juga karena ini juga kerangka konseptual yang istilahnya dirancang oleh Mas Gaji sendiri, yaitu tentang konsep mungkin konsep berkarya ini istilahnya mungkin Mas ya, konsep berkarya itu pertama niat, habis itu ada bismillah. Nah, di bismillah ini ada proses bernafas di sini, mengambil nafas. Di situ ada cinta, ada spirit kasih sayang pastinya diambil. Terus setelah itu mengeluarkan nafas. Nah, di sini dalam proses mengeluarkan nafas ini Mas Gaji mengidentikan dengan simbol yang namanya assalamualaikum. Ini the proses menyapa makhluk-makhluk yang lain atau manusia secara secara umum, tapi juga pasti yang namanya kasih sayang itu juga bukan hanya untuk makhluk manusia kan Mas. Nah, ini adalah konsep menarik yang sudah disampaikan oleh Mas Gaji dan sekaligus menjadi nafas di balik atau menjadi benang merah di balik Mas Gaji berkarya sejauh ini. Selanjutnya catatan saya ada yang cukup menarik ketika Mas Gaji bilang estetika Islam itu tidak selalu tentang suatu yang bisa diindrakan. Ada suatu yang tidak terlihat. Saya ingat satu statement dari Adonis kalau tidak salah pernah mengatakan estetika Islam itu setidaknya menggali dua hal. Tapi ini di diskusi yang lain kan. Ada istilahnya the hidden, suatu yang tersembunyi, the unknown, suatu yang tidak diketahui. Nah, ini dua hal yang berbeda, dan estetika Islam ini atau karya-karya seni, karya sastra dan secara umum tentang yang mengusung nafas Islam ini mencari jawaban di balik dua hal ini gitu loh. Nah, maka dari itu mengutip bahasanya Mas Gaji tadi, ketidakterhinggaan nama Allah misalnya itu menjadi spirit yang sangat kaya sekali. Nah, dari situlah kemudian karya-karya yang bertebaran baik yang Mas Gaji lakukan dan juga teman-teman lain di luar sana, ini adalah bagian dari proses tadi assalamualaikum. Mari kita berbanyak assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mengucapkannya sunnah, tetapi menjawabnya jadi wajib. Jadi assalamualaikum ini adalah menyebarkan rahmat lil alamin, spirit kedamaian dan segala macam. Dan jangan lupa, yang paling menarik juga salah satunya adalah kalau mau memulai berkarya di ranah ini, jangan lupa jangan sampai kotor. Jadi harus junub dulu kalau memang teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada keliruan dan segala macam dari saya dan kami teman-teman tim semua. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Mas Hamdi dan Mas Ali ya di dua hari besok ya. Lusa. Iya, 17. Habis itu kita ada perayaan bareng untuk merayakan 40 tahun Teater SK menyingkap tirai estetika ini. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.